リンクスタート。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah statistik deskriptif dengan dosen pengampu Ibu Setianingsih SEMM. Kami di sini akan menjelaskan tentang populasi dan variabel penelitian. Tujuan pembelajaran di sini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep populasi dan sampel. Yang kedua, menjelaskan berbagai teknik sampling. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis variabel penelitian. Dan yang keempat, mampu menerapkan konsep variabel dalam penelitian. Baik, tanpa berlama-lama, langsung aja ke materi. Materi selanjutnya di sini yakni ada mengenai populasi dan juga sampel. Yang pertama, populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan karakteristik tertentu untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya. Contohnya di sini yakni ada seluruh mahasiswa di Universitas X. Ini berarti setiap mahasiswa yang terdaftar di universitas tersebut termasuk ke dalam populasi penelitian. Dalam penelitian, populasi harus jelas dan memiliki ciri tertentu agar kita tahu siapa saja yang termasuk dan siapa yang tidak. Yang kedua yakni ada sampel. Apa itu sampel? Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang kita pilih untuk mewakili keseluruhan populasi. Karena seringkali jumlah populasi terlalu besar, biaya tinggi atau tidak memungkinkan meneliti semua anggota, maka kita mengambil sampel. Contohnya di sini yakni 100 mahasiswa dari total populasi 2.000 mahasiswa, atau dari 2.000 mahasiswa, peneliti mengambil sampel 100 mahasiswa. Sampel harus dipilih dengan baik agar hasil penelitian dapat menggambarkan situasi populasi secara akurat. Selanjutnya di sini ada teknik sampling. Apa itu teknik sampling? Teknik sampling adalah cara atau metode yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi. Di dalam materi ada 2 kelompok besar yakni probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama ada probability sampling. Pada teknik ini setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Teknik ini biasanya menghasilkan data yang lebih akurat. Jenisnya yakni yang pertama ada simple random sampling. Pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan kelompok tertentu. Semua anggota memiliki peluang yang sama. Yang kedua ada proportionate stratified sampling. Populasi dibagi menjadi kelompok atau strata, misalnya berdasarkan kelas atau jurusan. Lalu sampel diambil secara proporsional sesuai ukuran masing-masing strata. Yang ketiga ada disproportionate stratified sampling. Masih menggunakan stratifikasi, tetapi jumlah sampel tiap strata tidak harus sebanding dengan jumlah anggotanya. Digunakan jika ada strata tertentu yang jumlahnya sangat kecil. Yang keempat ada cluster sampling. Populasi dibagi ke dalam kelompok besar yang disebut cluster. Lalu sampel diambil berdasarkan cluster, bukan dari setiap individu secara langsung. Sangat berguna jika populasi tersebut secara luas. Yang kedua ada non-probability sampling. Pada teknik ini tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Pemilihan sampel lebih banyak bergantung kepada keputusan peneliti atau kondisi di lapangan. Jenisnya yang pertama yakni ada sistematis. Apa itu sistematis? Yakni sampel diambil dengan pola tertentu. Misalnya memilih setiap orang kelima dalam daftar. Yang kedua ada kuota, yakni peneliti menentukan kuota atau batas jumlah responden per kelompok. Yang ketiga ada incidental,
yakni sampel diambil dari orang-orang yang kebetulan ditemui dan cocok sebagai responden. Yang keempat ada purposive, yakni pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan peneliti. Yang kelima ada jenuh, yakni semua anggota populasi dijadikan sampel, digunakan jika jumlah populasi sangat kecil. Yang terakhir yakni ada snowball, responden awal memberikan informasi atau merekomendasikan responden berikutnya, cocok untuk populasi yang sulit ditemukan. Selanjutnya yakni di sini ada variabel penelitian. Apa itu variabel penelitian? Yakni adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dirubah. Dalam penelitian, variabel digunakan untuk melihat hubungan, pengaruh, atau perbandingan. Jenisnya yang pertama yakni ada variabel independen, yakni variabel yang mempengaruhi variabel lain. Ini adalah faktor penyebab dalam penelitian. Yang kedua ada variabel dependent atau terikat, variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Ini adalah hasil atau akibat yang ingin diteliti. Yang ketiga ada variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan terikat. Ia berperan sebagai pengatur hubungan. Yang keempat, Oke, setelah materi yang dijelaskan tadi, kita lanjut ke materi berikutnya. Ada materi terkait variabel intervening. Nah, kita akan membahas variabel intervening ini. Variabel intervening ini adalah variabel yang muncul di tengah hubungan antara variabel independen dan dependen, atau variabel yang mempengaruhi hubungan tetapi tidak dapat diamati secara langsung. Ya, efeknya itu nggak langsung, berarti ya ada perantaranya. Kita contohkan seperti pelatihan motivasi naik, kinerja meningkat. Di sini motivasi itu menjadi variabel intervening. Dia itu menjelaskan kenapa pelatihan dapat berdampak ke kinerja yang menjadi meningkat gitu. Nah, jadi variabel intervening ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dua variabel utama. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu kita masuk ke variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini bisa variabel yang dikendalikan agar tidak mempengaruhi hubungan antar variabel. Sebenarnya variabel ini bukan fokus pada penelitian, tetapi harus kita kendalikan supaya tidak mengganggu hubungan utama itu. Misalnya kita meneliti terkait pengaruh metode belajar terhadap nilai siswa. Hal-hal seperti usia, kemampuan dasar, atau lingkungan belajar itu bisa mempengaruhi nilai juga. Nah, variabel-variabel itu harus dikontrol supaya hasil penelitian kita lebih akurat. Jadi variabel kontrol itu singkatnya itu sih adalah variabel yang dijaga tetap agar hubungan utama tidak bias. Oke teman-teman, kita berikutnya langsung masuk ke yang variabel kuantitatif dan kualitatif. Apa sih variabel kuantitatif dan kualitatif itu? Nah, kuantitatif ini quantity, yaitu bisa diukur dengan angka, sedangkan kualitatif itu berdasarkan kategori atau jenisnya. Oke. Nah, di sini untuk variabel kuantitatif contohnya itu seperti tinggi badan, penghasilan, jumlah jam belajar, dan juga sebagainya lah. Kemudian untuk yang kualitatif itu seperti jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, terus ada warna merah, kuning, hijau, biru, terus tipe layanan, atau juga bisa tingkat kepuasan yang berupa kategori. Nah, jadi bedanya kalau kuantitatif itu angka, kalau kualitatif itu kategori atau jenis. Kemudian
Di sini yang terakhir ada variabel discrete dan kontinu. Nah, variabel discrete ini bilangan bulat, contohnya jumlah anak. Sedangkan kontinu itu bisa pecahan, contohnya seperti umur. Atau bisa kita bilang variabel discrete ini adalah variabel yang nilainya berupa bilangan bulat dan tidak bisa dipecah-pecah. Kayak jumlah anak itu kan. Kemudian ada contoh lain seperti jumlah kendaraan atau juga bisa seperti jumlah karyawan. Nah, bisa kita bilang untuk variabel kontinu ini itu kebalikannya. Nilainya ini bisa pecah dan punya rentang tidak terbatas. Misalnya kayak yang tadi untuk umur. Kemudian ada juga seperti berat badan, untuk jarak, terus bahkan ada juga waktu. Intinya discrete itu lompat-lompat nilainya. Kalau kita bahasa santainya. Kemudian untuk continue itu lebih ke mengalir. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Baik teman-teman, tak terasa udah selesai aja materi yang sudah kita jelaskan ini terkait populasi dan variabel penelitian. Nah, dari seluruh materi yang sudah kita bahas tadi ini, saya dan rekan-rekan saya mulai dari populasi, sampel, teknik sampling, sampai berbagai jenis variabel penelitian, semuanya itu merupakan fondasi penting dalam membuat penelitian yang baik. Nah, dengan memahami konsep-konsep ini, tentunya kita bisa merancang penelitian yang lebih terarah, memiliki data yang lebih tepat, dan membaca hubungan antara variabel dengan lebih akurat. Oke, semoga materi terkait populasi dan variabel penelitian ini yang telah kelompok kami sampaikan dapat membantu kita menjadi lebih siap dalam menyusun penelitian kedepannya atau berikutnya. Apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.